Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah analisis struktur. Kita masuk ke metode matriks untuk struktur pegas, string structures. Kita mulai dengan bacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Struktur pegas atau string structure adalah elemen yang paling sederhana ya. Elemen ini hanya mempunyai perpindahan translasinya satu searah sumbu pegas. Jadi kalau di sini sumbu pegas ini arahnya X, berarti dia ada perpindahan translasi X satu ya di setiap titik nodalnya. Jadi kalau titik nodalnya di sini ada 2, 1 dan 2. Berarti masing-masing ada satu perpindahan di titik 1 dan satu perpindahan di titik 2, sehingga terdapat 2 DOF, degree of freedom setiap elemen, dan orde matriks kekakuan elemen adalah 2 kali 2. Jadi ada perpindahan D1X dan ada perpindahan D2X. Perpindahan translasi D1, D1X, perpindahan translasi D2, D2X, D1X dan D2X. Kenapa kita pelajari ini untuk struktur pegas? Karena kita mau masuk ke struktur yang lebih tidak sederhana beratnya. Kalau ini kan sederhana ya, ini satu perpindahan translasi. Nanti ada rangka batang, ada portal, ada balok ya, itu mungkin akan lebih tidak sesederhana ini ya. Makanya kita perlu pelajari ini dulu sehingga dasar untuk menghitung metode matriks. Pada suatu struktur kita bisa memahaminya. Di ibaratnya kalau elemen pegas ini diberi gaya tarik T ya, satu ke arah kiri, ini minus ya, ini satu ke arah kanan, plus untuk T nya sendiri adalah kekakuan kali berubah perpindahannya. Berapa perpindahannya? TK kali elongation. Ini adalah elongationnya, TK kali elongation, dan T itu sebenarnya adalah K D2X kurang D1X. Jadi kekakuan dikali berapa perbedaan perpindahan antara D2X dikurang D1X, itu adalah elongationnya. Jadi kalau tertariknya itu ya, kalau misalnya dia adalah berpindah sebesar D2X, D1X ya. Jadi ada perbedaannya itu adalah tertariknya ya, apa renggangannya, merenggang ya. Itu adalah elongation, merenggang. Jadi renggang itu bisa kita hitung dengan mengurangkan D2X kurang D1X, sehingga dalam gambar terlihat F1X adalah minus T dan F2X adalah T. Ini karena dia minus itu karena dia ke arah kiri, dan plus ada arah kanan ya, minus dan plus, sehingga T sama dengan F1X sama dengan K kali D2X 1X, T juga F2X K kali D2X D1X, sehingga dari minus dia berubah jadi plus ya, sehingga K F1X adalah ini minus ya, ini jadi plus, sehingga F1X jadi K D1X kurang D2X, dan F2X K sama dengan K D2X kurang D1X. Jadi kekakuan ini penting ya, dan ini adalah perpindahannya, perpindahan yang terjadi dari D1X dan D2X ya. Nanti ada selisihnya nanti, karena itu adalah perenggangan ya, terkait dengan perenggangan. Jadi persamaan matriks kekakuannya adalah FK kali D sebenarnya ya, FK kali D, F1X, F2X, K11, K12, K21, K22, D1X, D2X. Sehingga setelah kita masukkan matriks kekakuan ini adalah K minus K dan K, sehingga kekakuan elemen pegas adalah
elemen ya, elemen pegas, bukan belum strukturnya mungkin nanti ada dari beberapa elemen. K adalah K minus K minus K dan K. Oke, kita langsung masuk ke contoh-contoh soal untuk struktur pegas. Kita masuk ke soal yang pertama. Satu struktur pegas beri beban terpusat di titik 4 arah X besar 5000 lb. Jadi di 4 ini ada beban terpusat ke arah X, berarti ke arah X sebesar 5000, titik 1 dan 2 terjepit. Tentukan perpindahan titik nodal. Jadi berapa perpindahan titik 1, titik 3, titik 4 dan titik 2 ya. Dan gaya dalam yang terjadi. Juga reaksi pergerakan dari struktur pegas ini. Langkah pertama adalah kita masuk dulu apa itu matrik kekakuan elemennya. Jadi kekakuan elemen seperti yang kita jelaskan tadi adalah K sama dengan K minus K minus K dan K ya. Itu kekakuan elemen. Dan pada kasus ini sumbu lokal berimpit dengan sumbu global. Jadi tidak ada perbedaan antara sumbu lokal dan sumbu global ya. Sehingga K-nya sama nanti ya, kekakuannya sama. Dan kekakuan untuk ini berbeda masing-masing karena K1 adalah 1000, K2 adalah 2000, K3 adalah 3000. Jadi untuk elemen 1 dia 1000, untuk elemen 2 dia 2000, untuk elemen 3 dia 3000 kekakuannya. Sehingga untuk elemen 1 kekakuannya adalah 1000 minus 1000 ya. Ini 1000 dan 1000 ini kita ambil dari kekakuan 1000 ini ya. Dan yang perlu kita ingat adalah ini adalah titik 1 dan titik 3. Titik 1 dan titik 3 karena ini terkait dengan titik nodal 1 dan titik nodal 3. Jadi itu ya, terkait dengan titik 03 karena tadi K11 ya, berarti ini K31 dan seterusnya. Jadi terkait dengan titik nodal. Dan begitupun untuk elemen 2 kekakuannya adalah 2000 minus 2000 minus 2000 dan 2000 ya, karena kekakuannya juga 2000, berarti dia kita masukkan aja nilai kekakuannya. Yang berbeda hanya tanda saja ya, hanya tanda saja. Dan yang perlu kita ingat inilah dia adalah di titik nodal 3 dan titik nodal 4. Titik nodal 3 dan titik nodal 4. Itu yang perlu kita tahu. Jadi berurutan ya. Kalau ini 1 3 untuk elemen pertama, elemen kedua dia 3 4 karena di titik 3 dan titik 4 titik nodalnya. Untuk elemen 3 dia kekakuannya 3000, jadi 3000 minus 3000 minus 3000 dan 3000 ya. Dan di sini untuk titik nodalnya 4 dan 2. Berarti di sini 4, di sini 4, dan di sini 2. Itu adalah masing-masing kekakuan elemen. Jadi masing-masing sesuai dengan kekakuan masing-masing 1000, 2000 dan 3000. Yang kedua juga posisinya sesuai dengan titik nodal masing-masing. Ada 1 3 untuk elemen pertama, elemen kedua 3 4 dan elemen ketiga 4 2. Jadi nomornya menyesuaikan sehingga nanti untuk matriks struktur pegasnya akan berdoman pada masing-masing elemen titik nodalnya. Oke, sehingga kalau kita nomorkan nanti matriks kekakuan struktur setelah kita rakit 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Kita mulai dari pertama dulu. Kita ambil untuk elemen pertama nih ya. Elemen pertama ini kekakuan pertama berarti dia 1 3. Berarti dia 1 3 1000, 3 adalah minus 1000. Oke, itu posisinya. Lagi adalah minus 1000 di baris 3 ya, dan 1000 baris 3 dia yang pertama minus 1000 dan 1000. Ini kekakuan yang pertama. Setelah kita rakit ya, kita masukkan kekakuan elemen pertama ke elemen strukturnya. Ini rakitan yang pertama, kita masuk ke rakitan kekakuan yang kedua. Minus 34 ya, berarti dia 34. 2000 minus 2000
2000 minus 2000 ya, minus 2000 dan 2000, minus 2000 dan 2000. Ini kekakuan elemen kedua. Berikutnya kita masuk ke kekakuan elemen 3, 3000, 4 dan 2 ya, 4, 3000 dan minus 3000. Elemen 2 berarti kita mulai dari 4 ya, berarti dia mulai dengan 3000, 44 ya, posisinya 3000 minus 3000, 42 minus 3000 juga. Ini baris kedua kolom keempat, dan ini baris kedua kolom kedua 3000. Berarti telah kita rakit untuk kekakuan 1, 2, 3 elemen masing-masing 3 elemen ini ya. Oke, struktur pegas yang kosong, yang tidak ada kita kosongkan, kita anggap 0 ya semuanya. Sehingga inilah matriks kekakuan elemen struktur, matriks 4x4 ya. Inilah matriks 4x4. Yang langkah berikutnya kita substitusi syarat batas konstruksi. Jadi kita lihat konstruksinya seperti apa. Yang perlu kita cari adalah berapa reaksi peletakan di 1 dan 2 ya. Ini adalah sebuah pertanyaan. Ini yang belum kita ketahui ya, berapa reaksi peletakan di 1, 2. Dan yang berikutnya adalah F3X. Ini gaya di luar titik 3X dia tidak ada, berarti dia 0 ya. Berarti dia 0. Gaya di titik 4 dia 5000, berarti F4X adalah plus 5000. Berarti ini kita ketahui untuk gayanya F-nya. Berarti tadi kita udah ini yang udah kita ketahui ya, F3X dan F4X. Yang belum adalah F1X dan F2X. Berikutnya syarat batas konstruksi yang lain adalah perpindahan. Seperti kita tahu untuk jepit itu perpindahannya 0 ya. Jadi tidak ada perpindahan translasi arah X karena dia dijepit ya. 1, 2 ini tidak ada perpindahan, dia 0. Berarti di 1X, di 2X 0, berarti itu kita ketahui. Dan ini hasilnya kita ketahui ya. Ini 0, 0, tidak ada perpindahan. Yang perlu kita cari adalah D3X ya. Berapa perpindahan translasi di titik 3, titik 3 ini dan titik 4. Ini yang perlu kita cari. Dan ini baru yang kita cari. Jadi masing-masing punya syarat batas dan kondisi masing-masing sesuai strukturnya ya. Sesuai dengan struktur masing-masing. Berikutnya yang udah yang belum kita ketahui kita coret dulu, kita cari yang udah kita ketahui ya. Contohnya mungkin yang ini ya, kita tinggalkan ini dulu untuk bisa kita cari D3X dan D4X. Yang 0 karena dia 0, kalau dikalikan habis ya, berarti ini tidak akan kita tinggalkan dulu ya. Pertama ini habis, otomatis dia habis sama dengan 0 berarti ya. Ini kita tinggalkan. Berarti yang kita ingin ketahui adalah perpindahan D3X, D4X ya. Jadi dengan nilai ini sudah ada untuk F3X, F4X, kita bisa memperoleh D3X dan D4X. Ini apakah caranya mulai eliminasi? Silakan cari ya. Ini bisa kita cari dengan persamaan itu ya. Karena kalau dibuat persamaan dialah 3000 D3X kurang 2000 D4X sama dengan 0 ya. Setelah itu minus 2000 D3X tambah 5000 D4X sama dengan 5000. Silakan mau dieliminasi mungkin ya, sehingga kita peroleh D3X, D4X nya ini. Sehingga setelah kita peroleh, kita masukkan langsung ke dalam persamaan struktur pegas secara umum, karena nanti kita akan mau menghitung F1X, F2X. Nanti ini sudah dimasukkan ya, ini sudah dimasukkan. Nanti kita akan menghitung F1X, F2X. Dan sesuai perkalian matriksnya, nanti perkalian matriks ini cukup berbaran di sini, perkalian matriks. Nanti contohnya adalah 1000 ini ya, kita cari 1000 dikali 0 ya kan, kali 0 tambah 0
kali 0 minus 1000, 10 per 11 tambah 0 kali 15, 10 misalnya kan ya, sama dengan F1X, sehingga F1X kita bisa hitung berapa. Sama dengan F1X bisa kita hitung, seterusnya silahkan dilanjutkan ya untuk perkalian matriksnya. Dan nanti kita akan memperoleh 1X nya minus 10.000 per 11 LB, dan F2X nya adalah minus 45.000 per 11 LB. Untuk minus menunjukkan arah reaksi di titik 1 dan 2, berarti titik 1 arah reaksinya ke arah kiri, titik 2 arah reaksinya kanan. Ini minus dan ini plus. Sehingga setelah kita ketahui F1X, F2X, F3X, dan F4X, kita bisa mencari gaya dalamnya. Dan kita kembali lagi ke masing-masing elemen. Untuk elemen 1, ini persamaan kekakuannya ya. F1 sama dengan kekakuan 1 kali pindah 1, sehingga F1X, F3X, karena ini yang karena titik 0 dan 1 dan 3 ya. Berarti ini sini ada di 1X, di 3X juga. Jadi kita di 1X nya karena dia jepit dia 0 ya. Ini telah kita cari tadi, di 3X nya 10 per 11. Nanti kita perlu mencari F1X, F3X. Ini gaya dalamnya ya, gaya dalamnya untuk elemen 1. Setelah kita perkalian matriks, dengan perkalian matriks yang kita peroleh, kita cari ya, diperoleh 4F1X minus 10.000 per 11, dan F3X 10.000 per 11 juga dengan arah yang berbeda. Ini arahnya negatif ke kiri, ini arahnya positif ke kanan. Jadi di sini cukup ukuran juga kali matriks ya. Jadi misalnya 1000 dikali 0 dikurang 1000 dikali 10 per 11 sama dengan F1X. Berikutnya minus 1000 kali 0 tambah 1000 kali 10 11 sama dengan F3X. Jadi kita tinggal mengalihkan saja ya, bagi dan mengalihkan saja. Jadi kita dapat peroleh F1X ini adalah gaya dalam. Inilah gaya dalam untuk elemen pertama. Untuk elemen kedua sama saja ya. Berarti sini adalah titik nodal 3 dan 4. Berarti ini adalah D3X, D4X. Dapat perbedaan yang kita peroleh tadi adalah 10 per 11 dan 15 per 11. Ini kekakuannya masing ya, karena dia kekakuan di elemen 2000, berarti 2000 minus 2000 minus 2000 dan 2000. Kita akan mencari gaya dalamnya F3X dan F4X. Di sini berapa gaya dalamnya. Sehingga dengan perkalian matriks itu kita peroleh F3X sama dengan minus 10.000 per 11 dan F4X 10.000 per 11. Ini negatif, ini positif ya. Negatif arahnya ke kiri dan positif arahnya ke kanan. Jadi ini elemen kedua gaya dalam struktur elemen Pegas ya, untuk elemen Pegas kedua. Berikutnya elemen Pegas ketiga sama saja, F3X sama dengan kekakuan 3 kali pindahan elemen 3. Nanti elemen 3 itu ada titik nodal 4 dan 2 ya. Berarti sini adalah D4X, D2X. Jadi dan kekakuannya 3000 tadi ya, 3000 minus 3000, 3000 minus 3000 dan 3000, karena tadi kekakuannya minus. Ini matrik kekakuannya, ini matrik kekakuannya. Jadi ini matrik kekakuannya K minus K minus K dan K. Dan sama saja tadi ya, berarti kita kalikan matriks saja. M4X sama dengan 3000 kali 15 per 10 11 ya, kurang 3000 kali 0. F2X sama dengan minus 3000 kali 15 per 11 tambah 3000 kali 0. Jadi setelah kita peroleh F4X nya adalah 45000 per 11 dan F2X adalah minus 45000 per 11. Ini 45.000 per 11. Jadi satu dia positif, satu dia negatif. Berarti dia positif ke sini ya.
ke kanan dan negatif 3 ke kiri. Ini adalah gaya dalam di elemen ketiga. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ada struktur pegas paralel seperti gambar di bawah ini, dan ada beban titik 2 ya, besar P. Besar P titik 2, kekakuan elemen berbeda satu sama lain. Berarti dia ada K1, K2, K3. Dan di titik 2 ini ada rigid bore ya. Jadi ada strukturnya seperti ini, ada paralel ibaratnya, ada yang paralelnya seperti ini. Jadi masing-masing elemen dihubungkan di titik 2 dengan sebuah rigid bore. Tentukan semua respon struktur pada pegas ini. Oke, jadi untuk penyelesaiannya adalah pada titik 2 berarti semua elemen mempunyai perpindahan yang sama. Berarti perpindahan di 2 sama ya, berarti D2X D2X pertama sama dengan D2X yang kedua, sama D2X yang ketiga, sama dengan D2X secara umum ya, sehingga nilainya sama. Dan untuk persamaan keseimbangannya adalah F1X sama dengan F1X yang pertama ya, P sama dengan F2X, F2X yang pertama, F2X yang kedua, F3X, F2X yang ketiga. Jadi nilai P itu adalah penjumlahan dari gaya dalam 1, 2, dan 3. Kalau kita contoh yang pertama ini adalah F1X sama dengan F1X elemen pertama ini ya. Ini ada di elemen pertama itu elemen F1X sama dengan nilainya F1X1. Untuk yang kedua berarti P ya, yang kedua berarti P sama dengan F2X yang pertama sama dengan tambah F2 yang kedua tambah F3X yang ketiga. Masing-masing arahnya ke sini dan P arahnya ke sini ya. Dan untuk F3X sama dengan F3X. F3X elemen kedua, untuk X tekan di 3 ya. Untuk X tekan di 4 sama F4X untuk nilai dalam yang ke 3. Lebih kurang itu bagaimana distribusinya. Sehingga dari situ kita buat dulu matrik kekakuan elemennya. Berarti untuk masing-masing elemen FK kali D ya. Jadi sesuaikan kekakuannya masing-masing. Ini kekakuan pertama, ini kekakuan kedua, kekakuan ketiga. Jadi kita akan mencari untuk elemennya masing-masing. Jadi yang perlu kita ingat di sini untuk elemen pertama adalah 1 dan 2. Karena ini 1 dan 2. Untuk elemen kedua adalah 2 dan 3. Ini sudah 2 dan 3. Untuk elemen ketiga adalah titik nodalnya ya, 2 dan 4. Sini ada 2 dan 4. Berarti nanti ada 4 kali di 2 ya, 3 kali di 2 ya. Ada nilai 2 yang akan berimpit nanti akan ditambahkan ya di matrik kekakuan struktur, sehingga di matrik kekakuan struktur dengan titik nodalnya yang berbeda, ini 1 2, ini 2 3, ini 2 4, sehingga bisa kita hitung di kekakuan struktur ini adalah untuk elemen pertama adalah 1 2 ya. Ini adalah 1 2, ini adalah elemen pertama 1 2. Untuk elemen pertama, elemen kedua adalah 2 3. Berarti 2 dan 3. Ini elemen kedua, elemen ketiga adalah 3, 2 dan 4, masih 2 dan 4 ya. Dan lainnya adalah 0. Ini adalah matrik kekakuan struktur ya. Dan untuk ini nilainya adalah F1X, F3X, F4X seperti biasa sama, karena ini dia ada rigid bore, berarti dia tergantung berapa nilai P. P tadi adalah F2X yang elemen pertama ya, tambah F2X elemen yang kedua,
tambah F2X elemen yang ketiga. Dan untuk perpindahannya sama, D1X, D2X berapa pindahannya, D3X, D4X. Sehingga dari struktur ini kita bisa menentukan syarat batasnya atau boundary conditionnya. Ini karena dia jepit, ini jepit juga, berarti perpindahan di 1, 3, dan 4 sama dengan 0 ya. Dan perpindahan di D2X tergantung nilai P dibagi kekakuan 1, kekakuan 2, dan kekakuan 3. Itu perpindahan di D2X. Sehingga nanti untuk rumus-rumus lain untuk mencari gaya dari F1X ya, sama dengan kekakuan 1 dikali D2X, untuk D3X minus kekakuan 2, ini minus kekakuan 1 dikali D2X. Yang kedua adalah F3X minus kekakuan 2 dikali D2X. Ini berarti F2X, F3X berarti ya, karena kita mencari F3X ini, F1X, F3X, F4X, semuanya berhubungan dengan D2X ya, D2X. Dan untuk F3X ini ada di kekakuan 2 ya, berarti minus kekakuan 2. F3X ini, F4X ini ada kekakuan 3, berarti F1X minus kekakuan 1 karena kekakuannya di sini, dikali D2X. D2X nya ini ya, nanti F2X minus kekakuan 2, F3X ya, ini F3X nya, ini F1X nya, kekakuan 2 dikali D2X, F4X yang ini sama dengan minus kekakuan 3 dikali D2X. Jadi nanti kalau ada nilainya bisa kita langsung masukkan ya, kalau ada nilai kekakuannya berapa, K1 nya berapa, K2 nya berapa, K3 nya berapa. Nah kalau nanti ada perpindahan misalnya di titik 2 ini ya, ada dia sama saja ya, D2X nya bisa kita cari dari tadi P, K1, K2 per K3. Setelah kita ada nilainya bisa kita hitung berapa masing-masing ya gayanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, struktur tegas atau string structure. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.